Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melananda dengan NIM 121430046. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait etika dan profesi dalam teknik biomedis, serta kasus pelanggaran etika dan profesi yang ada di rumah sakit ataupun industri kesehatan terkait alat kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi, apa sih etika dan profesi dalam teknik biomedis itu sendiri? Etika dalam teknik biomedis adalah seperangkat prinsip moral yang membimbing perilaku profesional para insinyur dan teknik biomedis dalam pekerjaan mereka. Ini mencakup tanggung jawab terhadap pasien, penggunaan alat medis, kolega, masyarakat, dan lingkungan. Etika profesi juga memastikan bahwa teknologi dan praktik medis bisa dikembangkan, diterapkan, dan dipelihara dengan standar tertinggi untuk keselamatan, efektivitas, dan keadilan. Ada 4 prinsip utama etika biomedis. Yang pertama yaitu beneficence atau berbuat baik. Contoh penerapan dalam teknik biomedis yaitu merancang alat medis yang efektif dan aman, memberikan pelatihan yang memadai kepada pengguna, memastikan alat berfungsi dengan baik untuk memberikan hasil yang akurat dan bermanfaat. 2. Non-maleficent atau tidak merugikan. Contohnya yaitu memastikan alat medis dirancang dengan fitur keamanan yang memadai, melakukan pengujian dan validasi yang ketat, serta memberikan peringatan yang jelas tentang potensi risiko. 3. Autonomi atau menghormati otonomi. Contohnya yaitu menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang cara kerja, manfaat, dan risiko alat medis, serta menghormati keputusan pasien terkait penggunaan teknologi tersebut. Dan yang keempat yaitu justice atau keadilan. Contohnya yaitu merancang alat medis yang terjangkau dan mudah diakses, serta memastikan bahwa teknologi tersebut didistribusikan secara adil kepada semua kelompok masyarakat. Di sini ada 3 kasus nyata yang diambil terkait pelanggaran etika dan profesi. Pertama, penggunaan alat medis kadaluarsa di RSUD Tarakan, Jakarta. RS ini menjadi sorotan setelah mengakui penggunaan alat medis dan obat-obatan yang telah melewati masa kadaluarsa. Kasus ini mencuat setelah adanya tudingan dari karyawan yang menuding manajemen rumah sakit sering gunakan alat medis dan obat-obatan yang sudah terkadaluarsa, dan pihak manajemen pun mengakui tudingan tersebut. Faktanya, ditemukan beberapa alat medis seperti selang infus dan sarung tangan yang telah melewati tanggal kadaluarsa, namun masih digunakan dalam pelayanan pasien. Dan ditemukan pula sejumlah obat yang sudah kadaluarsa dan masih tersimpan di gudang farmasi rumah sakit. Alasan manajemen bahwa mereka mengatakan bahwa RSUD Tarakan ini memiliki keterbatasan anggaran dan stok. Kasus kedua yaitu kasus ventilator mekanik dan infeksi di Rumah Sakit X Semarang. Survei yang dilakukan oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di sebuah rumah sakit di Semarang menemukan kasus penggunaan ulang alat single use pada ventilator mekanik tanpa kalibrasi dan sterilisasi yang memadai. Akibatnya, beberapa pasien ICU mengalami infeksi ventilator association pneumonia dengan kuman Candida sp yang ditemukan pada kultur sputum pasien. Nah, penyebab utamanya yaitu kesalahan pengoperasian dan pemeliharaan alat kesehatan. Kasus yang ketiga yaitu dugaan beredarnya jarum suntik dan infus bekas di Bali. Bali menjadi salah satu tujuan penjualan infus dan jarum suntik bekas pakai, karena Bali memiliki banyak fasilitas kesehatan. Hal tersebut diketahui setelah Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil membongkar praktik penyimpangan dalam pengolahan limbah medis B3. Limbah medis yang diduga didaur ulang itu berupa jarum bekas suntik, sarung tangan, botol bekas, selang infus, dan masker oksigen. Limbah medis itu dijual kembali ke apotek dan rumah sakit yang ada di Jakarta, Jawa Timur, hingga termasuk ke Bali. Nah, kasus ini terungkap setelah penangkapan sebuah mobil box yang membawa limbah B3 ilegal. Penggunaan alat medis dan obat kadaluarsa di RSUD Tarakan merupakan masalah serius yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien dan menurunkan mutu pelayanan kesehatan. Meskipun manajemen mengklaim alat kadaluarsa tidak diberikan kepada pasien dan pengguna alat medis yang berulang, tapi hal ini tetap menimbulkan risiko infeksi dan komplikasi yang tidak diinginkan. Selain itu, kondisi ini mencerminkan adanya kelemahan dalam manajemen pengadaan, penyimpanan, dan pengawasan alat serta obat di rumah sakit. Jadi saya memiliki beberapa saran, yaitu yang pertama itu memperbaiki sistem pengolahan alat dan obat, yang kedua itu pelatihan dan edukasi tentang tenaga kesehatan, yang ketiga peningkatan kesejahteraan karyawan, 4 pengawasan dan transparansi, dan yang kelima itu meningkatkan komunikasi. Sedangkan untuk kasus yang kedua, kejadian ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelayanan ICU dan pengolahan ventilator secara ketat. Kurangnya penerapan protokol pencegahan infeksi itu dapat memperbesar risiko infeksi, dan selain itu kompetensi tenaga kesehatan dalam pengoperasian dan perawatan alat ventilator sangat menentukan keberhasilan pencegahan VAP. Dan pendapat saya terkait kasus dugaan daur ulang limbah di Bali yang melibatkan beberapa jumlah rumah sakit itu merupakan pelanggaran serius terhadap standar pengelolaan limbah B3 yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat dan tenaga medis.